Recording in Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Kita lanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah teknik perbaikan tanah ya. Teknik perbaikan tanah dan pondasi lanjut ya. Jadi kita akan belajar bersama-sama untuk semester ini. Insya Allah pertemuan yang keberapa nih? Yang kedua ya? Dua, Ya, Pak. Pak. Ya, ini pertemuan yang kedua untuk belajar bersama tentang teknik perbaikan tanah dan pondasi lanjut. Kemarin sudah saya jelaskan tentang judul mata kuliah, lalu beban SKS-nya, lalu substansi materi yang akan kita pelajari bersama, lalu referensi-referensinya dan kira-kira evaluasinya seperti apa. Nah, kemarin dalam latar belakangnya bahwasannya mata kuliah ini ya itu merupakan kombinasi antara teknik perbaikan tanah dan materi lanjutan dari rekayasa pondasi. Nah, sekarang saya tanya, kita mau belajar lebih lanjut tentang perbaikan tanahnya atau kita mau belajar lebih lanjut tentang pondasi lanjutannya? Kalau tahun-tahun kemarin atau semester-semester kemarin, biasanya saya ngajar materi-materi pondasi lanjut dulu sampai ujian tengah semester. Nanti setelah ujian tengah semester kita memperdalam tentang metode dan teknik perbaikan tanah. Nah, sekarang terserah saudara, Anda mau dibalik atau Anda tetap seperti yang kemarin? Halo? Tetap seperti kemarin, Pak. Oke. tetap saja, Pak. Tetap seperti kemarin, sehingga untuk saat ini sampai menjelang ujian tengah semester, kita akan belajar bersama tentang lanjutan daripada rekayasa pondasi. Ya. Tentunya kita akan memperluas khasanah ya, memperluas khasanah. Kalau kemarin pada saat saya menjelaskan tentang rekayasa pondasi, kita masih fokus pada perencanaan pondasi dangkal ya, yang diwakili oleh pondasi telapak sebar gitu ya, atau split footing foundation, sedangkan pondasi dalamnya diwakili oleh pondasi tiang pancang, baik tiang pancang kelompok maupun tiang pancang tunggal, atau dibalik, baik tiang pancang tunggal maupun tiang pancang kelompok. Nah, tentunya khasanah pondasi itu amat sangat luas gitu ya, sehingga kita perlu memperkaya ya, memperkaya variasi dan bentuk pondasi yang ada di lapangan gitu ya. Saya ingin tanya, kalau pembagian pondasi kemarin kita bagi menjadi dua ya, pondasi dangkal dan pondasi dalam, berdasarkan rasio perbandingan antara kedalaman pondasi dan lebarnya. Nah, jadi diingat-ingat, pondasi dibagi menjadi dua, pondasi dangkal dan pondasi dalam, di mana tolok ukurnya adalah rasio perbandingan antara kedalaman pondasi dan lebarnya pondasi atau diameternya. Apabila kedalamannya dibagi dengan lebarnya itu lebih besar dari 3,5, atau pada beberapa buku ada yang mengatakan 3 kalinya atau bahkan 4 kalinya,
maka sudah masuk dalam kategori pondasi dalam. Ya. Nah, kemarin kita masih belajar tentang pondasi telapak sebat ya, split footing foundation dan pondasi tiang panjang. Nah, sekarang yang pondasi dangkal kira-kira ya, yang ada di lapangan dan belum pernah kita pelajari, kira-kira pondasi apa ya? Pondasi apa ya? Atau apa yang Anda ketahui tentang jenis-jenis pondasi yang lain? Borpal, Pak. Borpile, pondasi dalam. Oke, pondasi dalam tipe borpile, borpile foundation. Yang pondasi dangkal masih ada kira-kira? Kemarin kan pondasi dangkal berdasarkan bentuk penampang ya, ada yang bulat, ada yang persegi, ada yang bujur sangkar, bahkan ada yang jalur memanjang gitu ya. Kira-kira masuk kategori pondasi dangkal, tetapi belum pernah kita pelajari apa ya? Fondasi sarang laba-laba, Pak. Oke, konstruksi sarang laba-laba. Oke, ada konstruksi sarang laba-laba. Oke. KSLL. Ada lagi? Iya, KSLL. Ada lagi? Konstruksi sarang laba-laba. Ada lagi? Nah, nanti dibuka ya di Google atau di YouTube ya, bentuk-bentuk atau macam-macam jenis pondasi gitu ya. Nah, di dalam nanti jenisnya tetap dua gitu ya. Ada pondasi dangkal dan ada pondasi dalam ya. Yang variasi pondasi dangkal apa misalnya? Apa? Pondasi apa lagi? Cukup terkenal pondasi yang kedua ini. Pondasi apa? Halo? Loh, terus kira-kira kenapa Pondasi kok? tapak. Ya? Pondasi apa? Tapak. Hmm? Fondasi tapak, Pak. Tapak. Pondasi tapak. Pondasi tapak. Pondasi tapak itu yang seperti apa? Bukankah pondasi tapak itu pondasi telapak itu ya? Iya. Pondasi apa kira-kira? Atau kamu baca materi di jurnal itu? Materi-materi yang akan kita pelajari semester ini. Ada pondasi plat misalnya? Plat atau ref atau mat foundation? Ada apa lagi? Borpal, Pak. Saya tanya yang dangkal dulu. Fondasi memanjang, Pak. Pemanjang sudah kemarin kita pelajari di rekayasa pondasi. Pemanjang sudah, Pondasi lalu rakit, Pak. Hah? Pondasi Apa? rakit. Rakit Pondasi itu sama rakit, dengan Pak. mat foundation ini. Ref ya? Rakit boleh nih. Ada lagi? Pernah dengar Batu ini? kali, Pak. Hah? Apa? Pondasi batu kali. Batu kali. Udahlah itu di menggambar rekayasanya Bu Lintang sudah diajari untuk rumah tipe 36 dan segala macam. Yang lebih urgen. Kira-kira pondasinya Bandara Cengkareng itu pakai apa?
Pondasi lapangan terbang Bandara Cengkareng itu pakai apa? Cagar ayam, Pak. Yes. Betul. Oke. Kira-kira kalau pondasi telapak itu digabung dengan pondasi mini pile itu apa namanya? Pondasi telapak digabung dengan pondasi mini pile misalnya. Ini telapak loh. Ini telapak loh. Terus di sini ada mini pile-nya. Nah, apa ini? Pondasi apa ini? Duh, wong sipil kok karo ini. Apa namanya? Apa? Pile 2 ini. Pelket. Apa? Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Apa? Rujuk, Pak. Cerocok. Oke, istilah cerocok yang lebih keren lagi apa? Yang lebih umum? Strauss. Oh. Jadi ada cakar ayam, ada KSLL, ada plat, ada Strauss. Strauss itu bisa jadi dia medium ya, antara dangkal dan dalam. Medium. Medium antara dangkal dan dalam. Nah, kalau ini jelas dangkal, ini jelas dangkal, ini jelas dangkal, ini cakar ayam itu bisa dikatakan cerucuk, jadi boleh juga mini pile. Ya, jadi Strauss ini antara dangkal dan dalam. Tadi yang masuk kategori pondasi dalam apa? Tadi ada bilang profile ya. Profile. Oke. Lalu ada lagi? Sumuran. Profile sama dengan sumuran. Jadi ini kalau mau sumuran boleh. Apa lagi? Tiang panjang. Oh, tiang panjang kemarin sudahlah. Lanjutannya Pondasi Pierce, Pak. ya? Pondasi Pierce. Pier. Pier itu sama dengan pilar. Ya. Jadi pilar itu tumpuan, ya. Tumpuan itu kalau di pinggir namanya abutmen, kalau di tengah namanya pilar. Ya, saya ajak Anda kita diskusi menambah wawasan aja dulu yang umum-umum. Kok rupanya masih tertidur lelap akibat libur yang panjang gitu ya, sehingga pertemuan kedua masih belum move on. Kira-kira apa? Nanti baca-baca ya. Sebelum saya masuk ke yang lebih analitis. Pernah dengar istilah ini? Pernah? Pernah dengar istilah ini? Pernah, Pak. Oke. Pernah, Pak. Jadi nanti apa-apa yang saya tulis di papan tulis ini ya, apa-apa yang saya tulis di papan tulis ini langsung di browsing ya. Langsung di browsing, minggu depan kita ketemu gitu ya, sehingga sharing diskusinya bisa lebih dalam dan lebih lengkap gitu ya, lebih lengkap, lebih komprehensif, sehingga mereka yang rajin membaca katakanlah begitu, atau rajin browsing besok bisa berbagi ilmu gitu ya. Kalau berbagi ilmu itu kan jariah gitu ya. Aduh, aku berbagi ilmuku bisa didengar orang lain dan dimanfaatkan orang lain, tentunya itu satu kebaikan yang menimbulkan kepuasan batin. Nah, yang kamu ingat dari situ ya. Jadi nah, itu katakanlah dan lain-lain. Nanti kita kembangkan lagi untuk sheet pile misalnya. Ya, kita kembangkan lagi untuk sheet pile ya. Kita kembangkan lagi untuk sheet pile dan lain-lain. Nah, tentunya
variasi khasanah pondasi baik dangkal maupun dalam sedemikian banyaknya disampaikan hanya kira-kira setengah semester gitu ya. Nah, tentunya kan ya tidak begitu mendalam betul ya. Ya, tetapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin agar khasanah murid-murid saya itu tetap bertambah dan maksimal, dan ternyata sudah banyak yang mengakomodasi untuk karya ilmiah itu di tugas akhirnya maupun skripsinya, dan itu ingin kita kembangkan lagi ya, ingin kita kembangkan lagi. Jadi ada sheet pile, nanti bisa berupa second pile, bisa berupa lain-lainnya ya, turap ya, bisa berupa turap yang intinya untuk lateral load. Nanti pesan saya itu di browsing ya. Nah, kalau kita tahu variasi macam pondasi seperti ini, ya, di sini ada pondasi dangkal dan pondasi dalam. Rasio perbandingan antara kedalaman dengan lebarnya. Oke. Rasio perbandingan kedalaman dengan lebarnya. Kira-kira yang menjadi pertimbangan apa? Yang menjadi pertimbangan apa? Jika Anda menjadi seorang insinyur, terus disuruh memilih bentuk pondasi yang sedemikian banyak. Apakah telapak sebar, spread footing foundation, apakah pondasi plat, ya, plat atau raft atau mat foundation atau rakit, gitu ya. Ataukah saya gunakan cakar ayam, ataukah saya gunakan Strauss, ataukah saya gunakan pondasi dalam yang berupa pile foundation, nah, ya, berupa tiang pancang, ataukah berupa bore pile, apakah berupa caisson, apakah berupa sheet pile, dan lain sebagainya. Yang dipertimbangkan apa? Pertama, Kondisi tanah, Pak. jenis tanah. Oke, very good. Pertama, jenis tanah. Jenis tanah ini mutlak ini. Ya, jenis tanah ini mutlak. Jadi yang bermasalah bukan pondasinya, tapi yang masalah mekanika tanahnya. Jadi ya, pertimbangan utama untuk menentukan jenis pondasi itu adalah jenis tanah. Ya. Apakah tanahnya keras, apakah tanahnya sedang, apakah tanahnya lunak. Ya. Jadi kita sudah mempunyai modal jenis tanah di mana struktur bangunan itu akan didirikan sehingga pondasinya perlu kita persiapkan. Ada tanah kohesif, ada tanah unkohesif, ada tanah campuran. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Yang perlu dipertimbangkan untuk memilih bentuk pondasi. Berat bangunannya, Pak. Berat bangunannya. Kalau berat itu kan bentuk bangunannya sudah diketahui ya. Jadi kalau masih umum dinamakan apa itu? Kalau sudah ada jenis tanah, maka kita perlu tahu apa? Struktur atas, Pak. Kita perlu tahu struktur atasnya. Betul, struktur atasnya perlu kita tahu. Struktur atas atau superstructure. Superstructure-nya perlu kita ketahui. Apakah pondasi ini untuk gedung? Tadi saya katakan pondasinya untuk bandara, misalnya. Kalau bandara itu di areal yang luas, sekian puluh hektar, ya. Bagaimana tempat parkir pesawatnya, bagaimana hanggarnya, bagaimana landasan pacunya, nah itu kan perlu. Ya. Nah, apalagi kalau itu di dekat pantai misalnya, karena amat sangat urgen ya. Lapangan terbang itu sering diletakkan di dekat pantai. Kalau Anda lihat di Hong Kong misalnya, Anda lihat di Cengkareng misalnya juga, ya, lalu di Juanda itu juga tidak jauh dari situ. Maka biasanya struktur daerah yang dekat dengan pantai itu struktur tanahnya apa? Kalau di pantai Indonesia itu banyak rawanya, benar ya? Ya, benar ya?
Banyak Iya, Pak. rawannya, bener ya? Dataran rendah, banyak rawannya, bener ya? Halo? Iya, Pak. Atau kalau di Timur Tengah sana, dekat-dekat dengan pantai misalnya, di Dubai dan segala macam itu kan dekat dengan pantai itu berarti padang pasir ya, padang pasir. Sehingga dia mempunyai struktur yang akan berdiri pada satu jenis tanah yang khas gitu ya. Jadi struktur atasnya harus dipertimbangkan. Apakah Anda akan membangun gedung, apakah Anda akan membangun bandara, apakah Anda akan membangun dermaga. Kemarin dermaga aja dibagi-bagi lagi. Apakah dermaga itu merupakan pelabuhan kapal yang akan melakukan bongkar muat penumpang. Ya. Bongkar muat penumpang itu berarti apa? Ya arah perjalanan ya, dari mana ke mana gitu ya. Sehingga orang menggunakan moda transportasi laut ya. Tapi bisa juga bongkar muat barang gitu ya. Bongkar muat barang itu misalnya untuk ekspor impor gitu ya. Ekspor impor. Nah, tentunya beban yang akan diterima dermaga itu berbeda-beda. Ya, beban yang akan diterima dermaga itu beda-beda. Kalau untuk pelabuhan penumpang atau pelabuhan barang itu akan berbeda. Atau pelabuhan yang digunakan untuk penopang nelayan kelas menengah ke bawah misalnya, atau tempat apa, pelabuhan ikan ya, tempat pelabuhan ikan, atau di situ biasanya juga dibangun infrastruktur pelengkap yang namanya pelelangan ikan dan seterusnya. Nah, itu juga akan sesuai dengan peruntukannya. Ya, jadi struktur atas itu akan berbeda-beda. Ataukah Anda akan membangun struktur atasnya itu berupa jembatan layang misalnya, atau struktur atasnya itu berupa monorail gitu ya. Kalau Anda lihat daerah antara Jakarta Bandung gitu ya, juga sudah dibangun infrastruktur penopang dari rencana kereta cepat gitu ya. Jadi kalau Jakarta Bogor sudah nyambung, Jakarta Tangerang juga sudah disambung, lalu Jakarta Bekasi juga disambung dengan apakah itu monorail, apakah itu apa, kereta listrik, ataukah itu nanti rencana kereta cepat antara Jakarta Bandung. Ya, jadi struktur atas itu nanti akan berpengaruh kepada fondasi apa yang akan kita rekomendasikan untuk direncanakan sebagai penopang dari struktur atas. Nah, tulisan saya tetap pendek-pendek seperti ini ya. Jadi nanti kalau Anda ingin mereview gitu ya, merangkum dan segala macam, silakan dicatat ulang gitu ya. Ya nanti setelah selesai kuliah terus mau kamu apa? Kamu perbaiki supaya lebih baik jadi dokumenmu, silakan nanti kamu juga apa? Lengkapi gitu ya. Kamu lengkapi dengan browsing gitu ya, browsing atau mencari referensi dari apa, sumber terkait gitu ya. Sumber terkait itu bisa jurnal, bisa jadi buku-buku gitu ya, yang ada di perpustakaan. Sebenarnya kalau ke perpustakaan ke kampus seperti saat ini itu enak gitu. Yang pertama enaknya itu apa? Terbuka luas dan tidak terlalu bising gitu ya, karena mahasiswa-mahasiswinya tidak terlalu banyak yang ke kampus karena kuliahnya model blended gitu ya, model campuran antara daring dan luring, walaupun beberapa dosen sudah menginstruksikan atau membuat rencana untuk pertemuan luring ya, karena dianggap pertemuan daring kurang efektif ya. Ya, jadi saya untuk sementara masih tetap seperti ini, tetapi pada momen-momen tertentu saya tetap akan mengumumkan kepada saudara kalau kita perlu luring ya, sehingga nanti
Ya, yang pertama kangen juga dengan ruangan kelas, yang kedua kangen juga tatap muka dengan murid-murid. Walaupun saya masih tetap membuka praktek asistensi dan konsultasi di jurusan, ya, open mulai Senin sampai Kamis katakanlah itu insya Allah. Dan banyak sekali yang memang apa istilahnya yang harus dilayani, gitu ya. Jadi yang kedua struktur atas, ya, struktur atas. Ya. Sekarang berkembang lagi, bahkan ada istilahnya underpass, gitu ya. Underpass itu kombinasi antara simpangan atas dengan simpangan bawah, sehingga kita perlukan juga pondasinya seperti apa supaya bisa mengakomodasi jadi moda transportasi yang semakin berkembang pesat. Ya, struktur atas. Kadang-kadang itu struktur atasnya itu dimensinya itu tidak terlalu besar, tetapi tinggi. Misalnya menaranya masjid gitu ya, menaranya masjid yang sampai 40 meter, bahkan mungkin 60 meter ya, atau struktur Monas misalnya. Kira-kira kamu mau dibuka, kita punya monumen nasional, tingginya kira-kira 180-an lah, hampir 200 meter ya. Ya kira-kira hampir 200 meter. Ya, dimensinya berapa, kira-kira pondasinya seperti apa. Ya PR ya, ini bagian dari catatan ini tadi. SLL, Plat, Cakarayam, Strauss, Porpile, Kaisen, Sipel, dan lain-lain. Nanti kira-kira kalau saya tanya, pondasinya Monas itu seperti apa? Ya, pondasinya Monas itu seperti apa? Nah, misalnya juga kemarin kita geger tentang sirkuit Mandalika, ya, sirkuit Mandalika yang sukses menggelar apa? Seri balapan motor GP, ya, sukses menggelar seri balapan motor GP. Mbok coba dibuka bagaimana infrastruktur yang ada di Mandalika itu, mulai landasan pacunya ya atau sirkuitnya itu sampai kelengkapannya. Kelengkapannya kan bisa tribun. Studi perencanaan tribun pada sirkuit Mandalika Sumbawa atau Lombok, Nusa Tenggara Barat sudah jadi skripsi. Studi ya, misalnya perencanaan perbaikan tanah pada segmen kilometer ketiga atau keempat di sirkuit Mandalika dengan menggunakan stone column, dengan menggunakan terucuk mini pile, dengan menggunakan geotextile dan geomembran, dengan menggunakan sudah banyak judul yang bisa diangkat dari satu objek infrastruktur atau proyek. Ya, sudah banyak judul yang bisa diangkat dari satu struktur atau infrastruktur di proyek tersebut. Ya. Jadi, nah kalau kamu tertarik ya mulai ancang-ancang ya, dibuka dari kondisi yang umum sampai kondisi yang khusus. Ya. Jadi yang perlu dipertimbangkan yang kedua itu adalah struktur atas. Yang ketiga apa? Memilih pondasi kita harus mempertimbangkan apa? Selain jenis tanah dan struktur atasnya. Halo. Tadi sebenarnya sudah sedikit banyak saya singgung gitu ya. Apa? Apa ini? Apa? Ini pengaruh nggak ini? Pengaruh nggak ini? Pengaruh, Pak. Ya. Pengaruh, Pak. Ya, tadi saya ngomong kalau daerah rawa gimana. Terus saya ngomong kalau daerah ocean atau daerah pantai misalnya, ya bagaimana? Misalnya ekstrim daerah pegunungan. Daerah pegunungan bagaimana? Ya, beberapa daerah di Amerika Tengah dan Amerika Latin ya, seperti Bolivia, seperti
ada daerah-daerah yang dataran tinggi gitu lah, Venezuela, Peru dan lain sebagainya ya. Sehingga tanahnya keras dan daerah pegunungan ya. Sehingga bahkan mereka punya lapangan bola saja yang berada pada elevasi kira-kira 3.500 ya. 3.500 di atas permukaan laut itu kalau di Jawa ini ya Gunung Semeru itu. Gunung Semeru itu 3.600 sampai 3.700 ya. Gunung tertinggi di Pulau Jawa ya. Nah, bagaimana kalau kondisi lingkungan itu di dataran rendah, dataran tinggi, lowland atau highland, ataukah di daerah rawa-rawa, ataukah di daerah pantai, ataukah di daerah persawahan tadi misalnya untuk calon bandara misalnya Cengkareng gitu ya, dan lain sebagainya. Apalagi setiap daerah tingkat 2 sekarang, tidak hanya daerah provinsi, tidak hanya Surabaya, Semarang, tidak hanya Jakarta, tapi daerah tingkat 2 pun misalnya sudah berlomba-lomba membangun lapangan terbang ya. Jadi Kediri, antara Kediri Nganjuk itu rencana punya lapangan terbang. Lalu Banyuwangi sudah punya lapangan terbang, nanti Jember gitu ya. Bahkan antara Tulungagung Trenggalek, Kediri itu juga rebutan tadi ya. Mana yang harus direstui oleh pusat untuk membangun lapangan terbang ya. Belum lagi ya, kalau Anda lihat antara Solo dengan Jogja itu kan jaraknya cuma berapa kilo. Di Solo ada sendiri, di Jogja ada sendiri ya. Jadi sudah sangat banyak sekali ya. Ya, apalagi nanti kalau daerah tingkat 1 maupun tingkat 2 di luar Jawa yang APBD-nya juga sudah sangat besar-besar ya, dan mereka juga ingin terakomodasi untuk moda transportasinya supaya mampu memenuhi kebutuhan domestik ya, dalam arti Indonesia Raya, maka akan banyak infrastruktur yang terus berkembang ya. Apalagi kalau presiden penerusnya juga mempunyai visi yang sama seperti Pak Jokowi yang memang sangat gencar untuk meningkatkan kuantitas infrastruktur yang ada di Indonesia supaya memudahkan dan meningkatkan produktivitas ya, pendapatan atau produktivitas yang lain di Indonesia. Jadi kondisi lingkungan akan berpengaruh. Yang keempat apa? Siapa yang mengikuti perkembangan berita Formula E? Saya tanya, Formula E itu akan dibangun di mana? Di Ancol, Pak. Di Jakarta Ancol, ya? Pak. Di Jakarta ya? Iya, Pak. Iya, Jakarta, Pak. Ya, lalu rencananya 2 tahun yang lalu di Monas ingin mempermak atau memodifikasi kawasan Monas untuk sirkuit. Setelah itu ditolak oleh pemerintah pusat sehingga memilih Ancol. Ancol itu di daerah apa itu? Pantai, Pak. Nah, pantai. Pantainya adalah tanah kosong yang tadinya merupakan tanah buangan lumpur dari pengerukan kali yang ada di sekitar DKI Jakarta. Oke. Nah, kita akan mengeksplorasi satu lapisan tanah yang lunak dengan kualitas jenis tanah yang jelek. Itu tidak akan jadi masalah kalau waktu untuk menyelesaikan satu proyek itu cukup. Nah, repotnya Formula E itu harus digelar sekitar bulan Juni atau Juli. Ya, panjang sirkuitnya hampir 5 kilo atau 4, sekian kilo. Ya. Sekarang ini sedang bekerja 24 jam penuh dengan ya, pemberdayaan
sumber daya manusia, sumber daya peralatan, sumber daya keuangan yang tidak normal. Kok dibuka progresnya, bagaimana kira-kira? Sehingga pertanyaan saya yang keempat ini, apakah waktu dan biaya berpengaruh terhadap pemilihan tipe pondasi? Berpengaruh, Pak. Oke. Kalau dia berpengaruh, tak tulis di sini. Waktu dan biaya. Oke. Kira-kira kalau waktunya itu pengen cepat, lalu jenis tanahnya jelek, ada nggak yang menarik tentang pengerjaan itu dihubungkan dengan biaya dan metode pelaksanaan? Biayanya semakin tinggi, Pak. Biayanya jelas semakin tinggi. Oke, biayanya semakin tinggi. Lalu pasti di situ ada inovasi-inovasi kreasi untuk penerapan teknologi supaya bisa menghemat waktu, benar ya? Supaya bisa menghemat waktu. Pak. Oke. Kalau itu berada di daerah pantai dengan kadar air yang tinggi, apalagi lapisan tanah dasarnya itu lunak, karena merupakan timbunan lumpur dan lain sebagainya. Mbok dibuka, kira-kira sekarang ini, ya, karena itu prestisius bagi Anies Baswedan misalnya, ya, kalau enggak dia akan ambiar gitu ya, karena lawan politiknya juga akan mengolok-ngolok gitu ya. Nah, bagaimana sih teknisnya itu sekarang ini yang dikerjakan oleh pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan satu sirkuit Formula E yang harus siap kira-kira hanya dalam waktu 3 bulan. Kalau kemarin sih saya lihat ya, tanahnya dikupas, setelah dikupas ada bahan perkuatan itu bisa jadi geotekstil yang cukup tebal supaya tidak terjadi settlement yang tinggi. Setelah itu nanti akan ada bahan timbunan, ya, bahan timbunan itu digunakan untuk leveling, dan bahan timbunannya itu juga nanti akan dipadatkan, ya, dikompaction. Setelah dikompaction baru mendapatkan tanah dasar yang sudah sesuai dengan rencana, baru dilakukan overlay untuk sirkuitnya. Mbok coba dibuka gitu ya. Nah, saya memotivasi saudara untuk itu. Jadi kalau Anda bermain internet atau segala macam, kira-kira yang Anda buka itu apa sih? Nah, makanya di kuliah ini mbok dibuka gitu ya. Nanti minggu depan kita bisa sharing untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, itu kan nanti kaitannya dengan ilmu kamu sendiri ya. Oke. Untuk tahap awal sampai di sini ada pertanyaan? Halo. Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Belum ada, Pak. Saya hapus. Kita akan lakukan fondasi rakit atau fondasi plat atau mat atau ref fondasi. Jadi merupakan fondasi full plat. Ya, fondasi full plat ya. Nah, kalau kita akan mulai misalnya untuk membuat rencana ini. Kita akan mulai. Start untuk membuat rencana fondasi rakit. Langkah yang pertama, langkah yang pertama di dalam
perencanaan pondasi di mana yang akan kita pilih pondasi rakit. Misalnya untuk gedung lah, untuk gedung, misalnya. Nah, gedung 4 lantai, 5 lantai gitu. Jadi kalau Anda ingin skripsi misalnya, studi perencanaan pondasi rakit atau pondasi plat pada gedung BKKBN Jawa Timur, misalnya begitu. BKKBN itu apa? Kantornya untuk keluarga berencana itu loh, katakanlah begitu. Atau gedung apalah, gedung perkantoran apa, asuransi, gedung perkantoran, atau hotel lah, atau segala macam, silakan. Apa yang harus Anda lakukan kalau Anda diminta untuk merencanakan pondasi itu? Apa yang langkah yang pertama? Partisipannya mulai menurun dari minggu yang kemarin. Ini hanya 82, kemarin sudah di atas 90. Oke. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Melihat data penyelidikan tanah, Pak. Oke. Anda harus mengumpulkan data dulu. Dan langkah yang pertama, Anda akan mengumpulkan data. Data tanah. Terus apa lagi? Data struktur atas. Oke, data struktur atas. Struktur atas. Lalu apa lagi? Mendesain bentuk pondasi, Pak. Data. Anda perlu data tanah? Ya. Anda perlu data struktur atas? Ya. Perlu data apa lagi kira-kira? Biaya dukung, Pak. Biaya dukung tanah, Pak. Belum. Data. Daya dukung kan ngitung. Biaya, Pak. Halo. Data apa? Data gempa, Pak. Lokasi itu bisa jadi lingkungan, bisa jadi gempa. Gempa itu geoteknik. Sekarang saya tanya dulu. Struktur atas itu untuk apa? Struktur atas itu untuk analisa apa? Untuk meninjau beban. Meninjau beban yang akan diterima pondasi, Pak. Ya, untuk ngitung apa? Beban yang akan diterima pondasi. Oke. Jadi kalau ini beban. Kalau beban ya. Kalau beban berarti di sini statika, benar ya? Ya, benar ya? Setelah beban kan statika toh? Jadi struktur Iya, Pak. atas di sini jangan beban dulu. Ini ya. Dimensi rencana, ini ya. Lalu supaya lengkap, tulis supaya lengkap. Nah, dimensi rencana, lalu pembebanan, lalu statika. Statika berarti sigma vertikal, sigma horizontal, sigma momen. Benar? Halo, betul? Iya, Pak. Oke. Enak toh? Kon nanti dipandu. Skripsi wis digawekno flowchart-e, ya. Oh, jadi saya harus mengumpulkan data tanah. Saya harus mengumpulkan data struktur atas. Saya harus mengumpulkan kondisi lokasinya di daerah mana, lingkungannya seperti apa, gempanya gimana. Gempa masuk di sini, betul nggak? Gempa masuk di sini.
Betul? Betul nggak? Iya, Pak. Oke. Gempa masuk di sini. Setelah ketemu statikanya, di sini kamu apa? Ya? Untuk fondasinya lah ya. Ini start untuk fondasi. Ya. Setelah statikannya apa? Ini gabung jadi satu dengan tanah. Masuk apa? Desain fondasi, Pak. Desain fondasi. Anda tadi benar ngomong desain fondasi. Oke. Desain fondasi. Oke. Kamu pilih bentuk fondasimu apa? Dan kamu tentukan dimensinya. Benar ya? Apakah aku mau pilih tiang panjang? Tiang panjangnya apakah tiang panjang pracetak yang dibuat di pabrik? Itu saya desain di sini. Aku mau pilih fondasi rakit atau fondasi plat, maka aku desain ketebalan platnya berapa, kedalaman platnya berapa. Benar ya? Kamu desain di sini. Jadi yang namanya desain itu adalah apa? Dimensi ya? Ya. Dimensi fondasi. Setelah didesain diapakan? Perlu nggak dikontrol di sini? Kontrol, Pak. Itu, Pak. Apa yang dikontrol? Kalau itu fondasi. Daya dukung tanah, Pak. Oke, satu daya dukung tanah. Yang kedua apa? Settlement, Pak. Settlement. Oke. Settlement. Yang ketiga apa? Tegangan, Pak. Faktor, Pak. Oke. Tegangan. Oke. Ya. Kalau dia dikontrol, bentuknya seperti ini. Pasti diagramnya itu ada yang ya ke bawah. Anda lihat. Pasti di sini ada yang ya. Pasti ada yang tidak. Kalau tidak kemana? Kalau dia tidak kembali kemana? Dimensi fondasi, perencanaan dimensi fondasi. Kalau tidak, Desain. dia kembali ke arah dimensi fondasi. Oke. Sudah ngerti kira-kira alur daripada merencanakan fondasi? Sudah ya? Nah, Ya, Pak. terkait dengan kondisi daerah-daerah yang khusus, misalnya, Pak, kemarin itu saya mengakomodasi satu perencanaan dermaga di Sungai Kapuas. Oh, kok Kapuas? Di Kalimantan itu sungai apa ya? Kalimantan itu ada Sungai Kapuas, ada Sungai Mahakam, benar ya? Iya, Pak. Ya, Itu, Pak. karena sungainya besar-besar, maka sungai itu menjadi satu sarana transportasi. Ya. Sarana transportasi tidak hanya sarana dari jalan raya itu masih terbatas, maka menggunakan sarana keairan. Ya. Sarana keairan, transportasi keairan, salah satunya adalah lewat sungai yang bisa Sungai Mahakam atau Sungai Kapuas. Ya. Di dalam perencanaannya saya mengacu pada konsep-konsep seperti ini, ya. Mengacu pada kondisi data tanah, struktur atas, lokasi lingkungan, dan apa. Nah, terus di dalam perencanaan itu kan yang memberikan rekomendasi untuk judul itu bisa 2, 3, 4 dosen. Gitu ya. Salah satu dosen kemarin saya sudah mengatakan ini cukup, tetapi menurut Pak Erwin belum cukup. Gitu ya. Pak Erwin minta ditambahkan durability dan keawetan infrastruktur terhadap keasaman dan keairan. Itu sebenarnya masuk di mana? Kontrol. Nah, itu masuk di kondisi lokasi dan lingkungan. Lingkungan. Lingkungan, Pak. Nah, kalau you mikir misalnya, tiang pancang yang digunakan di tanah biasa
dengan tiang panjang yang digunakan di dermaga pantai, kira-kira bahannya sama nggak? Beda, Pak. Beda, Pak. Jadi harus ada material aditif atau material tambahan supaya tahan terhadap unsur garam yang tinggi, salinitas, dan tahan terhadap korosif. Ngerti korosif ya? Halo, korosif ngerti? Ngerti, Pak. Korosif itu apa sih, Rek? Tayangan ya, apa itu? Ya, Berkarat, korosif. Ya, Berkarat, Pak. berkarat ya. Nah, berkarat. Kalau kamu menjadi seorang insinyurnya, kira-kira kamu milih semen biasa atau kamu milih semen yang digunakan untuk di daerah pantai atau laut? Pantai atau laut, Pak? Jadi pemilihan bahan material saja sudah menjadi bahan pertimbangan atau enggak? Iya, Pak, menjadi pertimbangan. Timbangan, Pak. Oke. Tetapi saya minta itu nggak perlu dianalitis, karena itu mungkin orang-orang teknik kimia, bagaimana proses korosi, bagaimana pH itu. Kalau di sungai mungkin pH-nya rendah, Pak. Pengasaman. pH itu kan 7 netralnya. Kalau pH-nya basah, 7, 7,5, 8 itu bagus, Pak. Tapi kalau pH-nya 3 atau 4, itu nanti material bangunannya akan mengalami kerusakan. Nah, otomatis saya ngontrolnya minta aja tetap aja kondisi struktur atasnya seperti itu, lalu kontrol pondasinya tetap akan sama, tetapi nanti ditambahkan tentang deskripsi pemilihan material atau bahan yang cocok untuk di lokasi persungaian. Gitu ya. Nah, kalau kita ngambil fenomena proses terjadinya korosi dan proses terjadinya ketahanan terhadap korosi, ya, nanti kesulitan sendiri, ya. Tetapi pemilihan bahan itu semestinya sudah ada spesifikasi tentang yang namanya durability. Ya, durability itu ketahanan satu material ya terhadap unsur-unsur yang akan berpengaruh terhadap pelapukan atau kerusakan di material tersebut. Ya. Jadi misalnya jembatan Surabaya-Madura, itu penyangga-penyangga pilarnya itu kan semuanya terendam di pantai, semuanya terendam di laut. Nah, maka unsur material yang digunakan untuk itu harus disesuaikan. Gitu ya. Kamu sudah diajari nggak semen itu terdiri dari beberapa tipe? Sudah ya? Ada semen tipe A, ada semen tipe B, ada semen tipe C, dan seterusnya. Ada nggak? Halo? Apa? Ada, Pak. Ada, ya. Sehingga harus disesuaikan. Oke, tentang flowchart ini. Flowchart ini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Nanti kalau langsung disalin atau langsung difoto atau di screenshot gitu ya. Nanti kalau mau dirapikan silakan atau mau ditambahi. Bisa jadi kalau Anda nge-cross dengan ilmu yang Anda dapat dari sekarang ini kan apa ya? Sekarang ini literatur dunia digital atau dunia maya itu banyak sekali gitu ya. Sehingga kalau Anda buka misalnya perkuliahannya ITB bisa, Anda akan dapat ilmu-ilmu dari sana. Anda mau buka perkuliahannya UGM misalnya, bisa. Ya, jadi kalau kita mau sharing, kita berpikiran positif aja. Kita berpikiran positif. Nah, kita kalau mau sharing akan saling melengkapi. Ya, berpikiran positif dan terbuka. Nah, itu yang akan maju. Kalau kita sempit, gitu ya, seolah-olah pustaka itu hanya dari dosen, ya itu bodoh itu. Tidak akan pernah maju. Ya. Jadi ini konsep dasar, tetapi Anda bisa lengkapi maupun kembangkan dengan membandingkan dari sumber yang lain. Oke, kalau nggak ada saya hapus ya. Oke. Iya, Pak. Nah, kira-kira nanti proses untuk merencanakan pondasi, ya, proses untuk merencanakan pondasi jenis apapun, langkahnya hampir sama. Ya, langkahnya hampir
hampir sama. Hanya saja baik itu pondasi rakit, baik itu kaisen, baik itu tiang pancang, baik itu tiang bor, baik itu cakar ayam atau konstruksi sarang laba-laba dan seterusnya, ya, itu yang berbeda itu hanya spesifikasi pada bagian yang spesifik dan teknis. Jadi bagian umumnya nanti kira-kira flowchart-nya ya hampir sama lah. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan saya hapus. Kembali ke arah pondasi. Ciri-ciri pondasi rakit ini adalah satu, kategorinya pondasi dangkal. Jadi shallow foundation. Yang kedua, cocok untuk tanah dengan daya dukung tanah mulai dari yang rendah, sedang, maupun tinggi. Jadi bisa digunakan untuk tanah dengan daya dukung tanah yang rendah, bisa cocok juga untuk tanah dengan daya dukung yang sedang, bisa juga untuk tanah dengan daya dukung yang tinggi. Ya. Jadi termasuk kategori pondasi dan dangkal. Ya. Kategori pondasi dangkal. Cocok untuk tanah dengan daya dukung yang baik itu yang rendah maupun yang sedang maupun yang tinggi. Untuk tanah dengan daya dukung yang amat sangat lunak, gitu ya. Ya, mohon dipertimbangkan settlement-nya. Untuk tanah ekspansif itu lunak. Ini untuk yang ekspansif atau yang lunak ini perlu diperhatikan settlement. Karena biasanya daya dukungnya memenuhi, tetapi settlement-nya nggak memenuhi. Saya sudah bimbing berkali-kali tentang pondasi rakit ini. Bahkan ada 5 judul sampai 6 judul saya pernah bimbing pondasi rakit ini. Daya dukungnya itu terpenuhi hanya dengan kedalaman 1 meter untuk gedung 4 lantai. Hanya dengan kedalaman 1,2 meter untuk gedung 5 lantai. Tetapi settlement-nya besar. Settlement-nya bisa jadi ada yang 40 cm, settlement-nya bahkan ada yang 60 cm. Ada yang pernah saya bimbing ekstrim itu daya dukungnya cukup kuat, tetapi settlement-nya bisa 1 meter. Ya walaupun waktunya kan juga perlu dihitung. Settlement-nya turun 1 meter, tetapi 100 tahun, itu pun masih tetap membahayakan. Bayangkan gedung turun selama 100 tahun itu besarnya 100 cm, kan bahaya. Ya. Jadi kalau untuk gedung 4 lantai, 5 lantai katakanlah gitu ya, paling tidak turunnya 15 cm itu harus waktunya pun harus sangat panjang, ya. Jadi ada syarat untuk berapa settlement maksimum yang ditoleransi diperbolehkan untuk penurunan pondasi. Ya. Pondasi plat ini, ya, pondasi plat ini dalam pelaksanaannya desainnya untuk desainnya ini struktur atas, ya, dan struktur bawahnya menjadi satu kesatuan. Ya, struktur atas untuk pembebanan MJD itu menjadi satu kesatuan. Nanti kamu akan tahu apa maksudnya.
Ini juga bahasa saya sendiri, saya juga nggak ngerti apakah nanti di cross atau di sharing dengan teori-teori yang ada di buku, apakah statement saya ini perlu dikoreksi atau enggak. Desain struktur atas pembebanan menjadi satu kesatuan, baik itu beban sigma vertikal, sigma horizontal maupun sigma momen. Ya. Nah, selanjutnya yang kelima, perlu dikontrol ya. Struktur atasnya itu secara keseluruhan perlu dikontrol. Nggak ada suara tangga turun, nggak ada suara orang turun dari tangga. Struktur atas terhadap geser Jangan. dan kulit. Bes. Enggak, maksudnya. Ya. Perlu dikontrol struktur atas terhadap geser dan kulit. Ya. Salah satu kelebihannya yang luar biasa daripada pondasi rakit ini adalah pondasi plat ini adalah yang keenam ini. Biasanya tegangannya ini cukup, ya, tegangannya ini cukup. Karena tegangan ini sebenarnya sama dengan ya, beban Q dibagi dengan luas. Sehingga di sini A-nya ini adalah misalnya A itu sama dengan B kalikan L, di mana B itu adalah lebar struktur atas dalam denah. Lebarnya di sini lebar keseluruhan, sedangkan L-nya adalah panjangnya. Panjang struktur atas keseluruhan. Oke, tegangannya biasanya cukup. Ya. Karena kita menggunakan seluruh permukaan denah itu ya untuk menjadi pembagi daripada tegangan yang terjadi. Sedangkan Q itu adalah sigma beban vertikal. Ya, Q itu adalah sigma beban vertikal. Jadi di sini P kali L pasti meter persegi lah. Nah, jadi lalu dia tidak akan terjadi differential settlement. Struktur ini biasanya turunnya bareng. Tidak ada differential settlement. Catatan-catatan ini merupakan rangkuman dari beberapa buku yang banyak ya. Jadi struktur atas tidak ada differential settlement. Karena kita anggap denah itu akan bertumpu pada plat secara keseluruhan. Jadi kalau platnya tebal seperti ini, ya, ada kolom-kolom yang banyak di sini. Ini akan ditopang oleh plat secara keseluruhan. Sehingga tidak satu kolom satu analisa penurunan. Ya, biasanya kan gedung itu kolomnya banyak, ya. Di mana kolom itu akan mendistribusikan dari beban atas ke dalam pondasi, baik itu pondasi telapak sebar maupun itu pondasi pondasi dalam. Ya. Sehingga tentunya di dalam satu titik kolom di dalam analisa StatPro untuk analisa statika pembebanan, tentunya antara kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 dan seterusnya yang jumlahnya bisa puluhan kolom itu distribusi bebannya tidak sama. Kalau distribusi bebannya tidak sama, lalu penampang pondasinya tidak sama, pasti penurunan pondasi yang ada di bawah itu juga tidak sama. Ya, karena tegangan akibat struktur dan tegangan efektif tanah itu juga tidak sama. Ya, tetapi kalau itu pondasi plat, strukturnya tidak ada differential settlement karena seperti orang ini loh.
Kalau kamu naik rakit gitu ya, kamu naik rakit. Rakit itu punya luasan permukaan. Penumpangnya itu ada yang kecil, penumpangnya itu ada yang berat. Kira-kira kalau penumpang yang bebannya berat gitu ya, naik, terus penumpangnya yang kecil juga naik. Kalau rakit itu turun, apakah yang turun itu hanya di penumpang yang berbobot berat? Ataukah rakitnya akan turun bersamaan? Atau kamu naik perahu itu? Halo? Kamu naik perahu? Atau kamu naik kapal? Di mana yang bawah itu merupakan parkir, bisa mobil, bisa truk, bermuatan, dan lain sebagainya. Di mana peruntukan kapal itu ada sisi depan, ada sisi tengah, ada sisi belakang. Sisi belakang misalnya berisi tentang barang-barang, sisi tengah misalnya berisi tentang penumpang, atau berisi tentang pantry, kebutuhan segala macam. Lalu yang depan berisi tentang penumpang dan sebagainya. Apakah kalau kapal itu tenggelam itu hanya satu sisi? Atau kalau turun bersamaan? Bersamaan, Pak. Nah, bersamaan. Demikian juga dengan pondasi rakit. Ya. Jadi strukturnya, struktur platnya akan bekerja bersama-sama. Ya. Desain struktur atas, pembebanan menjadi satu kesatuan, ya, perlu dikontrol untuk struktur atasnya terhadap geser atau guling. Nah, kenapa perlu dikontrol terhadap geser atau guling? Halo? Kenapa perlu dikontrol terhadap geser atau guling? Halo? Halo? ...91 partisipan. Naik. Tak kasih gambaran. Saya punya gedung. Tingginya ini. Lalu ini permukaan tanahnya. Ini fondasi platnya. Nah, kita naik. Di fondasi ini. Ya, katakanlah fondasi ini. Lalu yang ini sama gedungnya tingginya. Yang satunya di sini. Gaya, ada gaya vertikal, oke. Gaya ada gaya vertikal, oke. Vertikal. Ada gaya horizontal. Sigma horizontal. Ada momen. Oke. Di sini juga ada gaya horizontal. Ada gaya vertikal. Ada momen. Kalau ditinjau dari geser dan guling, antara yang A dan B bahaya mana? B, Pak. Ya, Yang B, Pak. Pak. Kenapa yang B itu bahaya? Enggak, ini Pak, kurang stabil antara bangunan atas sama bawahnya. Ya, kurang stabilnya kenapa? Kedalaman pondasi, Pak. Anda punya spidol. Bisa lihat spidol saya? Bisa, Pak. Ini tak jepit di sini. Kena beban ini. Jeplok ya? Jeplok ya? Ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Sama anu ini. Spidol ini. Tak genggam lebih ini. Tak kasih beban di sini. Kuat mana? Kuat yang itu, Yang Pak. kanan. Yang ini, Pak. Kuat yang ini.
Apa yang Ya. menyebabkan? Kuncinya. Kedalaman fondasinya, Pak. Iya, itu Lengan. bahasanya apa itu? Panjang lengan momen, Pak. Iya, akibatnya di situ. Ini bahasa yang paling mudah, Pak. Tadi tak kasih di sini, sekarang tak kasih di sini. Ada yang menggapit, Pak. Iya. Jepitnya atau cengkramannya yang A ini lebih besar dibandingkan dengan yang B. Wabil khusus terhadap gaya horizontal. Horizontal. Horizontal, Pak. Horizontal itu apa? Beban horizontal itu kalau di gedung apa? Gempa, angin, Pak. Gempa. Angin, Pak. Oke. Kira-kira kalau luas penampangnya antara A dan B ditinjau dari vertikal sama nggak? Anda lihat gambar saya. Ini luas penampangnya. Sama nggak? Luas penampang daerahnya sama nggak? Sama. Sama toh? Sama, Pak. Sama. Ya. Jadi luas penampang B dikalikan L-nya sama toh? Landasan yang A dan landasan yang B sama. Yang dimasukkan di tegangan untuk beban Q sama nggak antara yang A dan B? Sama, Pak. Struktur Sama. atas. Kalau sama, tegangan yang terjadi untuk beban vertikalnya sama atau enggak? Sama, Pak. Sama. Itu apabila menghadapi gaya vertikal. Tapi apabila menghadapi gaya horizontal, yang B ini bahaya nggak? Bahaya, Pak. Iya, Pak. Bahaya. Kalau bahaya perlu dikontrol nggak? Perlu, Perlu, Pak. Pak. Perlu. Dikontrol terhadap guling, dikontrol terhadap geser. Ya. Bagaimana ngontrol terhadap geser, Pak? Ya, kamu kan sudah kemarin dapat apa? Rumusnya geser, faktor keamanan geser berarti sama dengan sigma vertikal dibagi dengan sigma horizontal dikalikan koefisien geser. Jadi gedung itu karena pondasimu nanti dangkal, ya, gedungnya termasuk sudah kategori tinggi 5 lantai 6 lantai. 5 lantai itu kalau kali 4 meter ya 20-an meter gedung itu. Gedung 20 meter tinggi loh. 2 kali pohon kelapa ya. Ya, apalagi kalau itu bentangnya 6 meter, lantainya 6 bisa jadi 6 kali 4 misalnya kalau portalnya tingginya 4 meter ya bisa jadi 24 meter. Ya. Itu sudah bahaya kita. F-nya ini adalah gesekan antara dasar pondasi dengan tanah. F-nya, koefisien gesekan. Sigma horizontalnya akibat beban angin, akibat beban gempa. Kalau angin itu normal, katakanlah gempanya bisa jadi abnormal. Ya, semakin besar koefisien gempa yang kamu masukkan, maka semakin stabil dia terhadap geser. Nah, kalau dia faktor keamanan ini geser ya, GSR. Kalau faktor keamanan boleh gimana? GLG. Sigma momen tahan dibagi dengan sigma momen Oke. Nah, kalau gedung seperti ini ceper begini. Ya. Kalau gedung seperti ini ceper begini. Seperti gedung kita lantai 6 misalnya. Ya. Seperti gedung kita lantai 6, GKB 1. Itu kan memanjang dari timur ke barat. Kontrol gulingnya itu guling ke arah timur atau barat, atau guling ke arah utara maupun selatan. Utara selatan, Pak. Utara selatan. Wabil khusus dari utara ke selatan. Kenapa? Karena utaranya lebih tinggi, mendekati jalan itu, benar ya? Karena yang selatan itu lembahnya mendekati kolam, benar ya?
Jadi seumpama orang itu berdiri itu kalau dijundu dari belakang akan jungkel ke arah titik lemahnya. Sehingga kalau dia faktor keamanan guling, kamu tahu letak titik kontrolnya? Titik kontrol tumpuannya di mana? Apakah di sini arah ke sana, ataukah di sini arah ke sini? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, Pak. Yang kedua. Yang kedua. Jadi seolah-olah gedung ini didorong dari arah ini dengan titik tumpuan sepanjang ini, apakah dia guling ke arah sana? Pak, bagaimana ngitung sigma V? Sigma V gampang sekali. Sigma V ya di pembebanan itu, ya. Bagaimana ngitung sigma H? Sigma H pokoknya kamu sudah start pro-nya selesai, bisa diketahui sigma H-nya. Ya. Nah, terus begini misalnya pertanyaannya, Pak, ternyata gedung saya itu tidak simetris. Nah, kalau gedung saya kotak begini kan enak, Pak. Gedung saya kotak gini kan enak. Tapi gedung itu macam-macam loh. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini bahkan. Nah, begini. Gimana kalau begini? Gulingnya kemana, anunya kemana? Namanya ngajar mekanika bahan, sampai ngajar tanah, sampai ngajar air, sampai ngajar fondasi, sampai ngajar lanjut. Kalau begini kan enak kan? Kalau di sini titik beratnya di mana? Di tengah ya? Pak. Tengah ya? Oke, di tengah, Pak. Ini Pak titik berat gedungnya di sini, yes. Sehingga semua fondasi plat bekerja di titik ini. Oke? Kira-kira kalau mau dihitung inti penampangnya, current limitnya kira-kira di sini. Ya, mekanika bahan toh. Sopo Abdu ya. Ya Pak. Penampang seperti ini. Dipotong-potong, Pak. Nah, oke. Penampang kayak gini. Apakah mesti di tengahnya ini? Apakah mesti di tengahnya ini? Enggak toh? Tidak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Maka kamu harus mencari di mana pusat daripada gedung yang akan bekerja secara bersamaan, secara keseluruhan, sehingga nanti bisa kita hitung ya apakah dia bergeser maupun guling. Jadi kadang-kadang memang saya hanya nulis tegangan cukup, nah, tegangan sama dengan V per A, lalu perlu dikontrol struktur atas terhadap geser dan guling. Nah, kalau saya berikan catatan seperti itu ya sudah, tapi kan kamu posisi karep kira-kira teknis ngitungnya seperti apa. Sehingga kalau saya bimbing itu klarifikasi enak aja. Sudah ngitung ininya, sudah ngitung ini. Nah, ya, kalau ditunjukkan ya, logikanya kena, mudah dan. Nah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Oke. Belum. Lanjut. Wah, ini sudah 1,5 jam. Nah, tambahin dikit. Jadi kalau saya punya denah misalnya, nah, mulai masuk saya punya denah. Ya, misalnya begini. Ya, ini kolom, ini kolom, ini kolom, ini kolom. Nah, ya kayak simetris boleh lah. Atau ada yang tidak simetris boleh. Ya. Misalnya begini. Nah, ini kolomnya.
Jadi kita mau ngomong misalnya ini, ya, ini 6 meter misalnya. Nah, kita ngomongnya kan ini 7 meter misalnya. Ini 2,5 meter misalnya. Ini 7 meter lagi. 2,5 meter. Ya. Ini 7 meter. Maka berapa lebar keseluruhan, berapa panjang keseluruhan? Delapan belas dikalikan 21 tambah 5 berapa? Berarti A-nya berapa ini? Halo? Berapa luas penampang platnya ini? 468. 68, Pak. Berapa kali berapa? Yang anu ya, Brit ya. 18 berapa? kali 18 kali 26, Pak. Oke, jadi 18 meter kali 21 ditambah 5. 26. Sama dengan berapa? 468. 200? 468, Pak. 468. 468 meter persegi. Oke. Dengan demikian, jika di sini dari start pro-nya itu ada pembebanan ya. Ada pembebanan. Ya, misalnya untuk berapalah? Untuk 5 lantai ya, 5 lantai, 4 lantai. Misalnya di sini 250 ton, di sini 258, di sini 200, di sini 260 ton, dan seterusnya. Di sini 270, di sini 275, di sini 200, atau di sini 195 dan seterusnya. Ya. Maka kan beban di tiap kolon ini nggak sama. Ya, beban di tiap kolom ini nggak sama. Maka dalam analisanya untuk pondasi plat, ya, semua beban ini harus disigma. Disigma itu artinya di apa? Di jumlah, Pak. Jadi katakanlah sigma beban semua kolom. Atau dalam arti sigma Q akan sama dengan sigma QI. Itu artinya apa? Kalau ini kolom 1 ditambah dengan kolom 2, ditambah dengan kolom 3, ditambah dengan kolom 4 dan seterusnya. Nah, ini ada berapa kolom ini? Sebenarnya antara kalau bentang 6 itu tengahnya mesti ada toh. Oh, no, bentang 6. Biasanya bentang itu kalau gedung ya 4 meter lah. Betul ya? Wis dianggap aja nekat ini bentang 6. Bentang 6 berarti ini kolomnya berapa? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. 4 kali 6 ada berapa? 24. 24. Ini kan ada 24 kolom. Anggap aja rata-rata 220 gitu. Kalau 220 dikalikan 4 berapa? 220 dikalikan 24. 5.280, Pak. Oke. Misalnya rata-rata 220 ton. Berarti sigma Q-nya berapa tadi? 5.000? 5.280. 5.280 ton. Akan ketemu tegangan totalnya kira-kira 5.280 per 468. Kira-kira.
11,28, Pak. Berapa? 11,28. Oke. 11,28 ton per meter persegi. Kalau kamu nanti punya kesempatan, coba dibuka pelajaran rekayasa pondasi sebelum pondasi lanjut ini. Kira-kira kalau Pak Ernawan kasih beban telapak, ya, contoh-contoh di beban telapak itu, B dikalikan L, apakah persegi, apakah bujur sangkar, kira-kira tegangannya berapa? Angka sebesar 11,28 ini termasuk rendah, sedang, atau tinggi? Apakah saya pernah membuat contoh dengan angka kira-kira 17 ton per meter persegi? Pernah? Pernah ya? Nah, misalnya gini loh, misalnya gini. Ini 2 kali 1,8. Lalu kedalamannya D sama dengan 2 meter. I-nya sama dengan 80. Oke. 80 ton dibagi dengan 2 kali 1,8 kilo. 80 dibagi 3,6. 22,2, Pak. Hah? 22,2. 22,2. 22,2 ton per meter persegi. Anda lihat ini, angka ini. Ini pondasi dangkal untuk lebarnya 2 kali 1,8, kedalamannya kira-kira 2 meter. Ini paling banter 3 lantai. Paling banter 3 lantai ini. Bener ya? Paling banter 3 lantai, 80 ton. Itu paling gedung kelas SD atau gedung kelas SMP, 80 ton. Bisa-bisa hanya 2 lantai. Tapi 200 ton ini, 220 ton ini, bisa 4 sampai 5 lantai. Bisa 4 sampai 5 lantai. Tetapi tegangan yang terjadi Anda lihat. Berapa di sini? 11,28 ton per meter persegi. Besar mana dengan 22,2 ton per meter persegi? Besar 22, Pak. Oke. Jadi untuk tegangan vertikal, betapa pondasi plat itu amat sangat hemat. Ya, pondasi plat amat sangat hemat. Tetapi seperti Pak Ernawan tadi katakan, hati-hati dengan settlement. Karena nanti biasanya settlementnya sangat besar. Lalu yang kedua, kalau ada denah seperti ini, kalau dia menggunakan pondasi telapak, oke lah, katakanlah dia itu 3 lantai katakan. Ini pasti pondasinya seperti ini. Ini telapak, ketemu di sini telapaknya. Ini telapak juga, ketemu di sini telapaknya. Nah, ini telapak juga, ketemu di sini telapaknya. Loh, ini kan ada ruang kosong nih. Tengah-tengah ini kan ada ruang kosong nih. Benar ya? Ini kan ruang kosong nih. Benar? Benar? Halo? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Nah, kalau kolomnya jatuh kan ini katakanlah seperti ini. Ini ruang kosong. Jadi galinya itu per lubang kolom dikali, lubang kolom dikali. Nah, nanti ini hampir bersentuhan. Nek pondasi plat iki digabung, Rek. Digabung ini. Sekarang saya tanya, ini full platnya. Dari sisi pelaksanaan, cepat mana membuat pondasi telapak berjumlah 24 dibandingkan membuat pondasi full plat langsung digali pakai eskavator dan bulldozer. Full plat, Pak. Full plat, Pak. Nah, Full plat. cepetan pekerjaannya, cepetan menggunakan pondasi plat dibandingkan menggunakan pondasi telapak di tiap
kolom. Benar? Iya, Pak. Oke. Wis, berarti kamu sudah ngerti bagaimana plus minusnya merencanakan bangunan, terutama struktur gedung ya, menggunakan pondasi kelapa. Ya, jadi akibat antar kolom ini berdekatan, antar kolom, apalagi yang ini. Kalau ini hanya digunakan untuk lorong misalnya, ini kan gedung ini lorong berhadapan-hadapan, ini akses jalan. Nah, kalau ini akses jalan untuk pondasi telapak, ya daripada di sini membentuk sendiri, di sini membentuk sendiri, yang penting digabung ini telapak menerus. Nah, kalau untuk pondasinya yang panjang misalnya biasanya yang menggunakan pilkap menerus. Ya. Nah, apalagi full plat. Kalau full plat langsung kita buat karena jarak yang berdekatan ini daripada kita membuat telapak satu-satu, mending ini digabung. Jadi nanti ada istilah pilkap gabungan. Nah, di sini ada catatan lagi. Nah, ini tadi hanya ilustrasi. Ada catatan lagi yang ke-8. Pelaksanaan mudah dan cepat dibanding fondasi kelapa yang satu-satu itu. Benar ya? Nah, sekarang kamu perlu melihat tipe-tipe dari fondasi plat tadi. Jadi kalau di sini ada kolom, ada yang begini, memang seperti yang saya gambarkan tadi. Ini jarak kolomnya, ini jarak kolomnya, ini jarak kolomnya. Nah, ini digabung. Ada yang seperti ini. Nah, ini bukannya. Nah, ini tanahnya. Lalu kira-kira macamnya seperti apa? Macamnya macam-macam. Ada yang di tiap kolom itu dibesarkan sedikit, ada. Ada yang begini. Ini tadi sama-sama ya, sama-sama ini. Saya gambarkan begini. Lalu ini juga ada pembesaran begini. Nah, dikasih gini boleh. Ya, dikasih pembesaran begini. Nah, ini kolomnya. Nah, pembesarannya. Dan seterusnya. Nah, ini boleh. Ya. Lalu ada juga yang pembesarannya di bawah, Pak. Oh, pembesarannya di bawah. Jadi kalau pembesarannya di bawah begini. Ini beban, ini beban, ini beban. Ini sambung lurus. Yang bawah ini diturunkan ke bawah. Nah, ada yang gini. Tanahnya ini. Nanti kamu cari di buku. Nah, jadi ada yang tebal di atas, ada yang tebal di bawah. Ya, ini hanya variasi. Ada yang polos seperti ini. Ya, bahkan ada juga yang berbentuk ganda. Yang berbentuk ganda itu seperti ini. Jadi ini dibuat ruang.
Nah, ada yang begini. Nah, jadi ini ada rongga nih. Seperti double ini plat, ini plat. Sehingga dia tebalnya seolah-olah di sini. Nah, ini tebalnya adik. Ya, tak zoom. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi Anda sudah mulai kebayang, nanti Anda buat catatan-catatan penting sendiri. Mulai dari kenapa digunakan pondasi dangkal, lalu apa kelebihan pondasi dangkal plat ini, tapi apa kekurangannya pondasi dangkal plat, lalu bagaimana kira-kira nanti kita menghitungnya. Yang kemarin, yang tadi kan dikatakan untuk kontrolnya, ada kontrol daya dukung, ada kontrol settlement, ada kontrol tegangan. Nah, tadi kita sudah sedikit bermain-main dengan tegangan, bahwasanya pondasi plat ini akan bekerja bersamaan, seluruh full plat ini akan mendukung beban dari kolom yang ditopang di atasnya, padahal bisa jadi setiap kolom itu menerima pembebanan yang tidak sama, tetapi ngitungnya bersamaan. Ya, ngitungnya bersamaan, dan seterusnya. Nah, ini tadi secara teoritis, tipe-tipe pondasi plat itu seperti apa bentuknya, ya. Nggak akan keluar. Apa yang dimaksud dengan pondasi plat nggak akan keluar. Sebutkan macam-macam bentuk pondasi plat juga nggak akan keluar. Ya, terus catatan 1 sampai 8 kira-kira bagaimana ngontrolnya dan sebagainya nggak akan keluar. Nanti kalau ujian kita langsung praktek seperti bagaimana biasa, kita langsung diketahui denah seperti ini, lalu digambar, ya, kontrol daya dukungnya, kontrol settlementnya, dan kontrol tegangannya. Jadi seperti biasa untuk merencanakan pondasi. Jadi saya mengajarkan yang intinya saja, nanti kalau lain-lain pelengkapnya itu bisa sambil jalan gitu ya, apalagi kalau skripsi ya. Dan tidak akan pernah berhenti, judul tentang pondasi itu terus ada. Ya, jadi Pak Hernawan sendiri bimbing tentang keairan, ya, mulai dari air minum, drainase, maupun teknik persungaian dibandingkan dengan bimbing pondasi, lebih banyak bimbing pondasi. Jadi sampai saya disindir kenapa judul pondasi itu banyak sekali, ya saya bilang diibaratkan orang jualan, ya jualan saya laku itu. Ya, jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan, itu hanya bergurau saja supaya tidak jenuh untuk kuliah hari ini. Ya. Ini sudah jam 3, tidak terasa. Kita tadi mulai jam 1:04 lah. Jadi sudah lebih dari 100 menit, hampir 2 jam. Ya, ya begitulah Pak Hernawan, kadang-kadang cuma 30, 40, 50 menit, tapi kadang-kadang kalau ngomong sudah asik bisa jadi 2 jam. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas saudara yang lain. Sudah terdengar adzan dan saya harus jamaah asar. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa saya tutup. Ada pertanyaan? Presensi ya? Presensinya nanti nunggu ya. Insya Allah hari ini juga, tapi istri saya masih ke kantor. Biasanya istri saya yang harus membuka presensi di info KHS. Nanti apabila sudah datang dan presensi sudah dibuka, bisa diumumkan melalui grup WA ya. Benar ya? Ya, Pak. Nah, terima kasih sudah ada 92. Terima kasih sudah ada 92 yang partisipan, dan saya mengingatkan kadang-kadang walaupun Anda ikut kuliah ini dengan benar, tapi kadang-kadang pas presensi Anda lupa. Maka saya ingatkan kembali, nanti jangan lupa presensi, sehingga antara perkuliahan resminya dengan presensinya itu sinkron gitu ya. Jangan-jangan nanti Anda ikut kuliah tetapi lupa absen, sehingga nanti tercoret hingga dianggap tidak masuk ya. Nanti insya Allah saya sampaikan supaya presensinya dibuka, dan Anda jangan lupa untuk hari ini juga. Karena soalnya kalau besok sudah nggak bisa gitu ya. Tapi kalau hari ini masih bisa ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Kasih, Pak. Udah mau datang.